Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang dan melihat channel ini, silahkan Anda bergabung, tonton videonya, lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Oke, pada video kali ini saya ingin menyampaikan yaitu satu topik terkait dengan bisnis plan. Oke, silakan kalau Anda ingin mengetahui lebih dalam apa itu bisnis plan, silakan Anda tonton videonya, jangan di skip supaya nanti Anda bisa memahaminya dengan lebih baik dan lebih gampang. Oke, di dalam sebuah bisnis, jika kita ingin menekuni satu profesi ini, maka salah satu yang harus dipersiapkan adalah adanya perencanaan dalam bisnis. Nah, bagaimana kita merencanakan bisnis? Inilah yang disebut dengan business plan atau rencana bisnis. Itu namanya business plan. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Ada sebuah quote yang bagus yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Di sini dikatakan bahwa a goal without a plan is just wish. Jadi goal atau tujuan tanpa ada perencanaan itu hanya keinginan semata gitu. Banyak hal ini yang kita terjadi di lapangan atau terjadi pada diri kita, bahwa kita tujuannya ada tapi tidak ada direncanakan gitu. Jadi ini akan menjadi angan-angan kosong seperti itu. Nah, sehingga sekarang yang paling bagus adalah goal itu ada, kemudian juga planningnya ada. Maka itu nanti akan berubah, bukan hanya menjadi keinginan, tapi itu adalah sebuah realita, alias itu adalah fakta. Yang lain juga di sini katakan oleh Helen Lakin mengatakan bahwa failing to plan is planning to fail. Artinya bahwa ketika kita gagal dalam melakukan planning, maka itu sama saja dengan kita merencanakan kegagalan. Artinya apa? Dari orang yang tidak punya planning kaitan dengan segala sesuatu yang dikerjakan, apalagi dalam sektor bisnis, maka dia akan menjalani sesuatu tanpa target. Karena salah satu planning ini kan tujuannya adalah bagaimana kita target atau proyeksi ke depan seperti itu. Nah, karena itu kalau Anda mau bisnis, maka salah satu yang harus Anda lakukan adalah Anda harus membuat perencanaan yang baik. Karena perencanaan yang baik ini adalah salah satu pedoman nanti yang bisa dipergunakan untuk tahap-tahap selanjutnya dalam menata bisnis seperti itu ya. Oke. Kalau kita melihat dari definisi sini, bahwa business plan itu adalah dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha atau bisnis. Ya, jadi ini penekanannya adalah pada dokumen tertulis. Jadi kalau kita membuat suatu perencanaan tapi itu masih dalam benak kita saja, maka itu masih hanya hayalan ya. Jadi harus dituangkan rencana itu konkret dalam bentuk dokumen tertulis. Nah, kenapa harus tertulis? Nanti kita akan bahas ya, karena ini banyak nanti fungsinya rencana bisnis ini ya. Nah, kalau sudah tertulis, artinya itu bisa dibaca oleh orang lain seperti itu. Sedangkan kalau dia masih dalam pikiran, kan kita tidak tahu apa yang ada dalam kepala orang. Karena itu kalau dia sudah dokumennya tertulis, maka nanti orang lain bisa membaca dan bisa memberikan masukan atau menilai bahwa rencana itu realistis atau tidak seperti itu. Kemudian apa aja yang ada dalam dokumen tertulis itu? Di situ ada beberapa yang mengatakan ya, bahwa di business plan itu setidaknya sebetulnya ada 9 di situ ya. Tapi mungkin nanti kita akan elaborasi tidak secara luas ya seluruhnya. Jadi nanti di sesi diskusi kita akan
membahasnya. Paling tidak bisnis plan itu di situ ada executive summary, namanya ada company description, kemudian ada service and product, lalu juga ada market analysis, ada competitor and benchmark, lalu ada juga marketing plan, lalu bagaimana organization and management, ya. Ada juga financial, termasuk yang terakhir adalah closing dan contact. Itu biasanya yang ada di dalam bisnis plan. Nah, tapi secara garis besar kita ingin sampaikan di sini bahwa bisnis plan itu mencakup existingnya saat ini atau status saat ini, kemudian kebutuhan yang akan datang, dan hasil yang diharapkan dari usaha atau bisnis tersebut. Nah, itu makanya di sini saat ini seperti apa, kemudian proyeksi ke depan itu seperti apa. Oke. Di sini kita ambil pendapat dari Nel Kasali, mengatakan gagalnya calon pengusaha atau pengusaha di awal adalah akibat tidak mampu merancang perencanaan bisnis yang baik. Maka begitu memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu jadi salah satu perencanaan baiknya juga adalah untuk mengantisipasi risiko di masa yang akan datang. Karena itu, kalau Anda tidak mau gagal dalam bisnisnya, maka Anda harus sekali lagi membuat perencanaan yang bagus, ya, untuk kemudian nanti bisa merealisasikannya secara bertahap, ya. Lalu rencana bisnis ini sebetulnya menjawab 5W1H. Jadi produk apa yang Anda akan buat, ini juga harus deskripsikan. Lalu kenapa Anda buat produk itu? Lalu siapa pasar atau pembelinya? Di sini sebagai panduan, ya. Lalu kapan produk itu harus dibuat? Di mana produk akan dibuat? Di mana bisnis akan dilakukan? Dan yang terakhir adalah how, bagaimana membuat produk itu. Nah, ini adalah panduan ketika kita sedang merancang bisnis, ya, kaitan dengan produknya. Jadi apa? What, itu apa produknya? Why, kenapa harus dilakukan? Kemudian who, siapa pasarnya atau pembelinya? Kemudian when, kapan dilakukan? Where, di mana dilakukan? Dan how, bagaimana caranya? Oke, fungsi awal dari bisnis plan itu adalah pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Nah, tadi yang saya bilang di awal, bahwa salah satu fungsi bisnis plan itu adalah pedoman untuk mencapai keberhasilan, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengajukan permodalan yang bersumber dari luar. Nah, salah satu ini juga bisnis plan. Ketika kita sudah tuangkan dalam dokumen tertulis, itu kemudian bisa kita ajukan ke pihak orang lain dalam rangka apa? Untuk mencari kapital atau mencari dana. Jadi modal awal bisnis. Jadi bisa bentuknya patungan atau crowdfunding, ya, atau kalau kita bisa mandiri, ya tidak ada masalah. Tapi salah satu fungsi dari bisnis plan ini adalah untuk kita bisa mengajukan modal ke orang lain seperti itu. Jadi ketika bisnis ini perencanaannya sudah dianggap bagus, maka orang lain nanti akan ikut tertarik, lalu bisa join dengan kita untuk melaksanakan bisnis yang dilaksanakan seperti ini, ya. Kemudian dalam bisnis plan ada 9 poin yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu memilih bidang usaha, ya. Nah, di dalam memilih bidang usaha yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu bidang usaha tersebut ada pasarnya. Jadi jangan Anda membuat usaha tidak ada pasarnya, maka Anda sama saja dengan hal membuat yang sia-sia. Kemudian yang kedua, bidang usaha tersebut kita senangi, ya. Ingat pesan seperti yang di awal perkuliahan, bahwa bisnis ini adalah karena hobi Anda, ya, passion Anda. Kemudian usaha tersebut kita miliki keahlian atau sumber daya manusia, ya, yang ahli di sekitar tempat usaha. Jadi usaha tersebut, jadi kalau kita memiliki keahlian kan lebih bagus. Tapi kalau kita tidak ada keahlian di situ, kita juga bisa memanfaatkan orang lain yang ahli dalam bidang tersebut untuk membantu mensupport kegiatan bisnis itu.
Kemudian dalam bidang usaha, perhatikan usaha-usaha yang pertama, ada yang beresiko kecil, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Ini juga perlu lakukan. Memang di dalam bisnis itu selalu ada risiko, bahkan setiap kehidupannya adalah risiko sebetulnya. Karena itu bagaimana manage risiko lah yang paling besar, yang paling bagus. Ada orang mengatakan bahwa high risk high return, jadi semakin tinggi risikonya maka gainnya atau returnnya semakin besar. Atau ada istilah lain, low risk low return atau no risk no return. Jadi tidak ada yang dilakukan atau risikonya tidak ada, maka tidak ada juga yang return yang kita dapatkan. Yang kedua, estimasi atau perkiraan. Dalam bisnis ada 3 model estimasi, ada proyeksi, kemudian ada prediksi, dan intuisi. Nah, jadi proyeksi itu kita bisa melakukan perencanaan ke depan itu seperti apa proyeksinya kira-kira ke depannya. Nah, itu hampir sama. Prediksi itu lebih kepada perkiraan ya. Kalau proyeksi ini biasanya angka-angka statistik yang dipakai. Sedangkan kalau intuisi itu biasa menggunakan insting. Nah, biasa pengusaha itu kalau sudah berpengalaman biasa menggunakan instingnya. Lalu ketiga, studi kelayakan atau feasibility study. Studi kelayakan merupakan konsep untuk menentukan apakah suatu usaha layak atau tidak. Banyak usaha gagal karena tidak membuat studi kelayakan. Nah, jadi kalau Anda membuat usaha, jadi apakah dia layak seperti tadi itu ya, atau dilakukan. Nah, ini perlu dilakukan untuk apa? Pertama, manfaatnya itu jadi pembanding antara rencana dan pelaksanaan. Jadi diferensiasinya kita bisa lihat di situ. Kemudian bahan informasi atau company profil. Lalu perlengkapan pengajuan kredit kerjasama jika untuk misalkan ada permodalan ya. Kemudian pelengkap pengajuan izin usaha. Jadi kaitan dengan badan usaha juga dilakukan. Itu manfaatnya dari feasibility study atau studi kelayakan. Lalu keempat itu kondisi lokal. Dalam perencanaan bisnis perlu dipahami tentang kondisi lokal yang menyangkut sumber daya manusia, bahan baku yang tersedia, lalu keadaan lokal yang spesifik ya, seperti agama, adat, dan budaya. Ini juga penting diperhatikan. Jadi setidaknya memberikan manfaat kepada daerah sekitar gitu. Dari misalkan perekrutan ketenagaan, kemudian bahan bakunya juga di sekitar situ ada. Nah, ini kan lebih bagus ya. Kemudian kelima itu kapan memulainya. Dalam merencanakan kapan akan memulai suatu usaha harus diperhitungkan aspek pasar. Nah, ini yang perlu sekali ya, karena kita kan nanti produk ini akan dijual ke pasar, maka kita harus merencanakan itu ya, melihat aspek pasarnya atau market base. Jadi semua bisnis ini kan jadi base market atau berbasis pasar. Kemudian keenam itu membuat kebijaksanaan. Dalam perencanaan perlu ditentukan kebijaksanaan yang perlu diambil, yaitu menyangkut jasa usaha yang akan dikerjakan, kemudian modal yang akan digunakan, orang atau lembaga yang akan diajak kerjasama, asuransi mana yang akan dipakai, apa saja akan diasuransikan, dan kapasitas usaha. Ini juga penting ya. Berikutnya rencana pemasaran. Jadi memperkirakan penjualan, lalu mengukur kondisi pasar, memilih teknik menjual, membuat rencana penjualan, menentukan harga, distribusi, dan promosi. Ini kalau marketing plan ya. Nanti lebih dalam kita akan bahas. Lalu berikutnya yang ke-8 itu ada rencana produksi. Jadi produksi adalah proses memanfaatkan bahan baku untuk menjadi akhir dari suatu kreasi. Jadi faktor yang perlu diperhatikan di sini adalah perkiraan penjualan dapat ditentukan macam dan jumlah barang yang diproduksi. Kemudian kedua ada 2 model produksi berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan perkiraan atau estimasi. Ya, ini kalau dari sisi produksi. Kemudian lebih murah untuk memproduksi dalam jumlah banyak. Lalu yang terakhir, pembelian mesin atau peralatan baru harus dipikirkan lebih matang. Nah, ini untuk rencana produksi ya. Lalu rencana keuangan dan anggaran. Tujuan setiap usaha mendapat profit ya. Nah, dengan menggunakan modal secara efisien. Makanya prinsipnya modal sekecil-kecilnya, kemudian untung sebesar-besarnya. Ini yang
filosofi yang dilalui oleh para pengusaha. Maka dari itu untuk itu perlu rencana penggunaan modal dan mengetahui bagaimana hasilnya. Dalam rencana tersebut dalam rencana tersebut yang berperan penting adalah program keuangan, anggaran, dan pendapatan, pengeluaran, dan laba yang diharapkan. Nah, ini rencana keuangan ya. Oke, ini ada quote juga yang terakhir sebelum kita tutup pengantar kuliah ini. If the plan doesn't work, change the plan but never the goal. Nah, ini juga prinsip yang bagus kaitan dengan perencanaan. Ya, jadi filosofi seperti ini bisa dijadikan inspirasi bagi kita untuk kemudian nanti bisa bersemangat di dalam melakukannya ya. Berikutnya juga di sini ya, buatlah rencana hidupmu sendiri atau seumur hidup menjadi bagian dari rencana orang lain. Nah, kalau Anda ingin jadi bos, maka Anda lah yang akan merencanakan orang lain di dalam kepala Anda. Tetapi kalau Anda ingin jadi karyawan, maka Anda lah yang direncanakan oleh orang lain untuk dipekerjakan. Nah, oke, itu dulu pengantar kuliah untuk kali ini. Kalau ada yang Anda mau tanya, silahkan nanti komen di channel, nanti akan kita respon dan kita akan jawab dengan lengkap ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dari saya buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.